Sienna tersenyum melihat kedua pria itu sedang bercanda ria. Untung saja ada Steve yang selalu menemaninya mengurus Aaron sejak kecil dan karena itulah Aaron memanggilnya Daddy. Steve adalah seorang model terkenal asli Jerman. Sienna bertemu Steve 2 minggu sebelum melahirkan. Saat itu ia sedang melakukan jalan pagi di taman yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Tak sengaja menabrak punggung Steve saat pria itu berhenti tiba-tiba tepat di depannya. Es tut mir leid, ucap Sienna meminta maaf dalam bahasa Jerman. Sebenarnya ia ingin marah tapi tak jadi saat melihat pria itu tersenyum dengan ramah padanya. Sejak saat itu keduanya sering bertemu tanpa sengaja, dan saat tahu Sienna sendirian di negara itu, Steve selalu membantunya. Pria itu juga selalu di sampingnya saat ia melewati masa-masa sulitnya. 3 bulan kemudian, kakak, teriak Reva heboh saat membuka pintu ruangan Darren. Tak ada reaksi, Darren hanya menatap sekilas lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Reva berjalan mendekat, berdiri tepat di depan meja kerja Darren. Wanita itu terus tersenyum melihat Darren sedang Darren kembali menghentikan pekerjaannya dan menatap Reva yang masih berdiri diam di depan mejanya dengan senyum lebarnya. Kamu kenapa? Perlu sesuatu? Tanya Darren yang langsung mendapat gelengan kepala dari Reva. Wanita itu masih tersenyum membuat Darren merasa aneh. Kakak mau nonton film Jerman gak sama Reva? Tanyanya, sedang Darren menyatukan kedua alisnya menatap bingung padanya. Sejak kapan adiknya itu menyukai film Jerman? Film asal negara mereka saja Reva malas menontonnya dan sekarang wanita itu mengajaknya menonton film Jerman. Kakak mau nggak? Ini filmnya bagus banget loh dan viral di beberapa negara. Kalau nonton aku jamin kakak akan jatuh cinta sama pemeran utama wanitanya. Soalnya cantik banget, tipe kakak banget deh pokoknya. Ucap Reva lagi masih dengan senyumnya tapi kali ini raut wajahnya terkesan sedikit genit dan seolah sedang menggoda kakaknya. Sudahlah kakak banyak kerjaan, nggak ada waktu buat nonton film-film tak jelas, balas Darren dengan nada cueknya dan kembali melanjutkan pekerjaan, sedang Reva berjalan ke sampingnya, menarik tangannya dan membawanya keluar dari ruangan itu. Kakak terlalu sibuk, sesekali lihat media sosial pantau berita-berita penting dari berbagai negara jangan taunya kerja doang, ucap Reva masih menarik lengan Darren, pria itu sama sekali tak memberontak. Kakak nggak pernah ketinggalan berita penting kok, sanggah Darren. Iya berita bisnis doang kan, sesekali kakak harus melihat dan mencari hal-hal yang sedang viral biar kakak nggak melewatkan informasi penting. Kamu ini ada-ada saja sih, lagian apa untungnya itu, ucap Darren sambil mengacak rambut Reva. Lagian menurutnya Reva sedikit aneh, wanita itu menyuruhnya melihat dan mencari beberapa hal viral sedang setahu Darren Reva juga tak terlalu suka dengan hal-hal seperti itu. Asteris. Sekarang keduanya berada di kediaman orang tua mereka. Reva meminta semuanya duduk di sofa dan ikut menonton. Kenapa maksa papa mama nonton sih Rev? Protes papanya melihat Reva yang sibuk menyetel sesuatu di depan TV. Film apa Rev? Bagus nggak? Tanya mama yang dibalas senyum dan anggukan kepala dari Reva. Film Jerman ma, bisik Darren. What? Mama sedih teriak karena kaget. Kata kakakmu film Jerman Rev, emang beneran? Tanya mama lagi yang kembali dijawab dengan anggukan kepala dari Reva. Mama nggak mau nonton bahasanya aja mama nggak ngerti. Protes mamanya. Tenang mama sayang, ada subtitlenya kok. Jawab Reva yang kini duduk di samping papanya. Kalian harus nonton biar senang, nantinya walau tak menyukai filmnya Reva yakin kalian akan menyukai aktrisnya. Ucap Reva penuh maksud sedang ketiganya tak menanggapi ucapan itu dan hanya menatap malas pada layar TV. Pada menit ke-10, Reva meminta ketiganya untuk fokus pada layar TV dan Sienna, teriak ketiganya saat melihat kemunculan Sienna di film itu. Rev mama nggak salah lihat kan, itu beneran kakak iparmu kan? Tanya mama dengan air mata bahagianya karena bisa melihat wajah Sienna lagi begitupun dengan papa, sedang Darren masih tak bereaksi apapun, pria itu terus menatap layar TV. Prang, Darren menjatuhkan ponsel dari tangannya saat melihat adegan yang tak disukainya, menatap tak suka pada layar TV sedang ketiga lainnya masih asyik memperhatikan. Tiba-tiba layar TV menjadi gelap. Kakak kenapa dimatikan? Ucap Reva sedikit merengek, mama papa tak mengucapkan apa-apa mereka hanya diam melihat Darren. Tak peduli dengan rengekan Reva, Darren keluar dari ruangan itu berjalan menuju kamarnya dengan membawa remote TV, pria itu geram bagaimana bisa Sienna berciuman dengan pria lain, walau hanya akting tapi Darren sama sekali tak menyukainya, Sienna miliknya dan hanya dia yang bisa menyentuh wanita itu. Akbar batalkan semua jadwalku untuk seminggu ke depan dan besok kita ke Jerman. Darren langsung menutup panggilan teleponnya, ia bertekad untuk menyusul Sienna ke Jerman dan membawanya pulang.
Sementara Reva masih menggerutu karena tingkah menyebalkan Darren. Jangan mengatai kakakmu, kau tak lihat bagaimana wajahnya tadi. Ucap papa menegur. Reva tak menggubris wanita itu masih kesal. Kau bisa menontonnya di ponsel nanti, mengertilah sedikit perasaan kakakmu. Reva masih tak mengerti bukankah seharusnya kakaknya senang karena melihat Sienna lagi. Kau lupa adegan apa yang kita tonton tadi. Ucap mama. Reva terkejut wanita itu baru sadar kalau tadi mereka sedang melihat adegan di mana Sienna sedang berciuman hot dengan lawan mainnya. Oh ya sayang, dari mana kamu tahu kalau kakak iparmu yang berperan di film itu? Tanya mama penasaran. Flashback, Reva sedang nongkrong di kafe bersama dua rekan kerjanya, wanita itu terlihat sibuk mengutak-ngatik laptopnya sedang dua rekan kerjanya sedang asyik menonton sebuah film melalui ponsel. Dia muncul Mil, oh ya Tuhan cantik banget sih. Ucap Edo heboh sambil memukul-mukul kecil lengan Mila saat melihat kemunculan Sienna di film yang mereka tonton. Mila dan Edo menonton dengan heboh sambil sesekali memuji paras para pemain film itu sedang Reva mulai terganggu. Wanita itu sejenak menghentikan aktivitasnya, melirik Mila dan Edo yang duduk di depannya. Kalian nonton apa sih kenapa heboh banget? Tegurnya. Film Jerman Rev, lagi viral makanya GW sama Edo nonton. Dan lo tahu pemeran wanitanya berasal dari negara kita, mana cantik banget. Ucap Mila. Sumpah kayaknya GW bakalan jadi penggemarnya deh, GW bakalan nonton semua film Jerman yang dibintanginya. Sambung Edo penuh semangat. Tumben Jerman, biasanya yang kalian tahu cuman drama Korea doang. Ucap Reva sedikit meledek. Tumben Jerman, biasanya yang kalian tahu cuman drama Korea doang. Ucap Reva sedikit meledek. Ya kedua rekannya memang sangat menyukai drama Korea bahkan tak pernah sekalipun Reva melihat keduanya menonton drama lain selain drama Korea. Kali ini beda Rev, pokoknya GW suka banget sama semua pemerannya apalagi sama pemeran utama wanitanya. Oh ya Tuhan Rev dia cantik banget, cantik yang nggak bikin bosan walau dilihat lama-lama. Jawab Edo masih dengan hebohnya. Jadi penasaran GW secantik apa sih dia? Reva berpindah posisi, berdiri di belakang Mila dan Edo. Matanya fokus menatap layar ponsel, secantik apa sih sampai kedua temannya seheboh itu. Dek, Reva melotot, menangkap sosok tak asing pada film itu, dengan cepat ia merampas ponsel, memastikan dirinya tak salah lihat, setelahnya wanita itu berlari keluar dari kafe dengan membawa ponsel Edo tanpa menghiraukan teriakan dari sang pemilik ponsel. Flashback N. Sesampainya di Munich, Jerman, Darren langsung menuju rumah Sienna, tak langsung masuk. Darren memutuskan memantau Sienna dari seberang jalan rumahnya. Pria itu terus memperhatikan pintu gerbang berharap Sienna keluar agar bisa melihatnya. Hampir 30 menit menunggu, bukannya melihat Sienna keluar, Darren malah melihat sebuah mobil yang dikendarai seorang pria memasuki rumah itu. Akbar cari tahu sekarang juga siapa pria itu dan ada hubungan apa dia dan istriku. Perintah Darren. Awas saja jika kau berani selingkuh dariku. Ucapnya lagi dengan mata yang masih fokus melihat rumah Sienna. Hampir 1 jam, Darren mulai gelisah, pasalnya pria yang tadi masuk belum juga keluar. Ia mengumpat, bagaimana bisa Sienna bersama seorang pria dalam waktu yang lama. Tak tahan lagi, Darren memutuskan keluar dari mobilnya berniat menarik pria itu keluar dan menjauh dari istrinya. Baru akan membuka pintu mobil, Darren melihat pria itu keluar dengan menggendong seorang anak kecil dan dengan Sienna yang berjalan di sampingnya. Memperhatikan interaksi Sienna dan pria asing itu yang sepertinya sangat akrab, beberapa kali Sienna tertawa, sungguh dia sangat tak suka Sienna tertawa bahagia dengan pria lain. Akbar ikuti mobil mereka, perintah Darren saat mobil pria asing itu keluar dari pekarangan rumah Sienna. Dengan mata yang setia melihat mobil di depannya. Akbar apakah anak kecil tadi putraku? Ucapnya dengan nada sendu, tiba-tiba rasa bersalah mulai menyelimutinya lagi. Seandainya dulu dia memperlakukan Sienna dengan baik, seandainya dulu dia tak ragu akan perasaannya, seandainya dulu dia tak lebih mementingkan Monica, pasti hal semenyakitkan ini tak akan pernah menghampirinya dan Sienna. Dari kursi depan Akbar terkejut mendengar tangisan Darren, melihat Darren yang menangis dengan memukul-mukul dadanya, sudah biasa terjadi Akbar cukup tahu alasannya. Tak hanya Akbar sopir yang mereka sewa terlihat begitu khawatir, berpikir Darren sedang sakit dan mengatakan pada Akbar akan mengantar mereka ke rumah sakit terdekat tapi Akbar menggeleng dan meminta sopir tetap mengikuti mobil di depan mereka. Darren memang sakit, bukan fisiknya tapi hatinya, ia tak berhenti menyalahkan dirinya, dan mungkin setelah melihat secara langsung Sienna dan putra kecilnya perasaan bersalah itu hinggap lebih besar di hatinya. Bagaimana Sienna bertahan hidup, sedang dirinya sendirian di negara asing dan dalam keadaan hamil,
Sienna pasti melewatkan banyak hal menyakitkan apalagi harus membesarkan putra mereka seorang diri. Asteris 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 asteris. Di salah satu mall besar kota Jerman, mata Darren tak pernah lepas dari Aaron yang tak henti-hentinya berteriak kesenangan menikmati wahana bermain ball pool bersama Sienna. Putraku, gumannya dengan mata berkaca-kaca. Daddy, Daddy, Daddy. Teriak Aaron kesenangan berlari ke arah Darren. Darren sangat senang. Apa selama ini Sienna memberitahu Aaron tentangnya, hingga pria kecilnya itu mengenal dan memanggilnya Daddy bahkan di saat pertama melihatnya. Darren tersenyum lebar, berjongkok dengan membuka kedua tangannya bersiap menangkap Aaron ke pelukannya. Bukannya masuk ke pelukannya, Aaron malah melewatinya. Darren melihat ke belakang, putra kecilnya itu sedang memeluk betis pria yang tadi menjemput Sienna dan Aaron. Daddy, Daddy peluk. Pria itu membungkuk dan membawa Aaron dalam pelukannya. Sekilas melihat Darren sebelum pergi dan menjauh dari tempat itu sedang Darren menatap kesal padanya lebih tepatnya sekarang dia merasa geram pada Sienna. Bagaimana bisa wanita itu membiarkan putranya memanggil pria lain dengan sebutan Daddy? Dia tak akan membiarkannya, kata-kata adalah doa. Baginya jika Aaron terus memanggil pria asing itu dengan sebutan Daddy sama saja dengan mendoakan hal itu terjadi. Akbar kita pulang ke rumah Sienna sekarang. Darren memutuskan tak mengikuti Sienna lagi dan langsung menunggu wanita itu di rumahnya. Di tengah perjalanan Akbar melaporkan semua informasi yang didapatkan tentang pria asing yang mengunjungi dan mengajak Sienna dan Aaron keluar. Darren manggut-manggut. Jadi namanya Steve. Lalu apa hubungannya dengan Sienna? Menurut info yang saya dapat keduanya berteman baik sejak 4 tahun lalu, tapi tak sedikit penggemar nona muda yang berharap keduanya akan menjadi sepasang kekasih. Mereka menganggap keduanya adalah pasangan serasi apalagi Steve terlihat sangat perhatian pada nona muda. Banyak juga yang menyangka bahwa tuan kecil Aaron adalah anak dari Steve dan nona muda, ucap Akbar memberitahu. Apa mereka buta? Apa mereka tak melihat besarnya perbedaan? Putraku itu mewarisi ketampananku sedang pria yang bernama Steve itu wajahnya terlihat pas-pasan bahkan tak ada 20% dari ketampananku. Dan apa tadi pasangan serasi? Aku yakin pria itu sama sekali bukan tipe Sienna dan hanya aku satu-satunya yang berhak dan bisa mendampinginya. Kau urus masalah ini dengan baik, buatlah berita tentang pernikahanku dan Sienna agar semuanya tahu Sienna sudah memiliki seorang suami. Baik tuan, jawab Akbar singkat, mengambil ponselnya dan langsung mengerjakan apa yang diperintahkan Darren padanya. Dalam bahasa Jerman, Tut mir leid, Miss Sienna ist nicht zu Hause, maaf tuan, Nona Sienna sedang tidak di rumah. Ucap security rumah Sienna berpikir Darren adalah salah satu penggemar Sienna. Darren dan Akbar hanya saling pandang tak mengerti dengan apa yang diucapkan security itu. Akbar, apa kau tak menyediakan seorang penerjemah? Maaf tuan, saya melupakannya. Astaga Akbar, bagaimana bisa kau melupakan hal sepenting ini? Apa aku harus menggunakan bahasa tubuh karena keteledoranmu itu? Ucap Darren sedikit geram. Tidak tuan. Jika diperlukan tuan bisa menyampaikan apa yang tuan inginkan dan saya yang akan memperagakan bahasa tubuhnya. Saran Akbar membuat Darren semakin geram, sungguh hal itu sangat merepotkan baginya dan memakan banyak waktu. Sekarang juga kau cari penerjemah dan suruh dia kemari. Teriak Darren. Akbar mengangguk dengan cepat dan mengambil ponselnya dan menelpon seseorang. Di tengah kekacauan Darren dan Akbar, "Can I help you sir?" Astaga ternyata dia bisa berbahasa Inggris. Tahu gitu dari tadi pakai bahasa Inggris saja.